Dengan nama Allah yang Maha Luas dan kekal belas kasih-Nya kepada orang mukmin, lagi Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Wahai manusia, kiamat telah dekat. Pada hari itu, bulan akan terbelah. Jika kaum kafir menyaksikan suatu mukjizat, maka mereka mengingkarinya. Mereka berkata, ini semua adalah sihir yang datang susul-menyusul. Kaum kafir mendustakan Muhammad karena mengikuti hawa nafsunya. Semua azab yang akan diturunkan kepada orang kafir telah ada ketetapan waktunya. Sungguh telah datang berita-berita yang menggetarkan kepada kaum kafir, yang berisikan nasihat yang padat berisi. Namun apa gunanya nasihat itu bagi orang yang mengingkari hari akhirat? Wahai Muhammad, tinggalkanlah kaum kafir Quraisy yang telah berulang kali kamu dakwahi, tetapi mereka tetap ingkar. Tunggulah saat malaikat meniup trompet tanda hari kiamat, saat yang sangat tidak diinginkan oleh mereka. Pada hari kiamat, kaum kafir penglihatannya menunduk. Mereka keluar dari liang-liang kubur bagaikan belalang yang bertebaran. Mereka bergegas menuju kepada malaikat yang meniup trompet. Orang-orang kafir berkata, inilah hari yang penuh dengan kesulitan. Sebelum kaum kafir Quraisy, kaum Nuh telah mendustakan berita adanya hari kiamat. Mereka mendustakan hamba kami seraya mereka berkata, Nuh adalah orang yang gila. Nuh selalu diganggu oleh kaumnya dengan berbagai ancaman. Lalu Nuh berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, mengapa sekarang aku dikalahkan? Karena itu berilah aku pertolongan. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit yang mengguyurkan air hujan dengan guyuran yang dahsyat. Juga kami semburkan air dari perut bumi. Lalu semua air itu berkumpul pada tempat yang telah ditentukan. Lalu Nuh kami angkut di atas perahu yang terbuat dari kayu-kayu yang dipaku. Perahu itu berlayar di depan mata kami. Sedangkan banjir kami kirim sebagai balasan kepada kaum kafir atas dosa-dosa mereka dan pertolongan bagi Nuh. Kami sisakan bekas azab kami di negeri kaum Nuh untuk menjadi bukti adanya kekuasaan kami. Apakah manusia mau memikirkan kejadian kaum Nuh ini? Perhatikanlah bagaimana siksaku dan ancamanku menimpa mereka. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal dan dijadikan nasihat. Karena itu, apakah ada orang yang peduli dengan nasihat Al-Quran? Kaum Ad telah mendustakan Rasulnya. Karena itu, alangkah pedihnya azabku dan ancamanku menimpa mereka. Sungguh kami telah kirimkan angin topan kepada kaum Ad selama beberapa hari yang sial berturut-turut. Angin topan itu menerbangkan kaum itu, lalu menjatuhkannya ke tanah dengan kepala di bawah, sehingga mereka bergelimangan laksana batang-batang pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Alangkah dahsyatnya siksaku dan ancamanku menimpa kaum kafir. Kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal dan dijadikan nasihat. Karena itu, apakah ada orang yang mau peduli dengan nasihat Al-Quran? Kaum Tsamud telah mendustakan ancaman-ancamanku kepada mereka. Kaum Tsamud berkata, apakah kami harus mengikuti seorang manusia biasa seperti kita? Kalau begitu, kami semua menjadi orang sesat dan bodoh. Apakah patut Saleh diberi wahyu, padahal banyak orang lain di antara kami yang lebih patut diberi wahyu? Bahkan Saleh ini adalah seorang pendusta dan congkak. Pada hari kiamat kelak, kaum Tsamud akan mengetahui siapakah yang sebenarnya pendusta dan congkak itu. Kami telah mengirimkan seekor unta betina kepada kaum Tsamud untuk menguji keimanan mereka. Wahai Saleh, awasilah mereka dan bersabarlah. Saleh memberitahukan kepada kaum Tsamud giliran pemakaian air untuk memberi minum ternak mereka pada waktu tertentu untuk Saleh, dan waktu-waktu lain untuk kaumnya di tempat yang sama. Sebagian kaum Tsamud menyuruh yang lain untuk mengambil air bukan pada waktu yang menjadi haknya dan membunuh unta Saleh. Alangkah dahsyatnya siksaku dan ancamanku menimpa kaum kafir itu. Sungguh telah kami kirimkan kepada kaum Tsamud sambaran petir satu kali, lalu mereka menjadi hangus bagaikan batang-batang kayu terbakar. Kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal dan dijadikan nasihat. Karena itu, apakah ada orang yang mau peduli dengan nasihat Al-Quran? Kaum Lut telah mendustakan ancaman-ancaman Rasul kami kepada mereka. Sungguh kami telah menimpakan batu-batu kecil kepada kaum Lut. Batu-batu kecil itu menghancurkan mereka. Hanya pengikut Lut yang kami selamatkan menjelang pagi hari. Sebagai nikmat dari sisi kami kepada Lut dan pengikutnya,
Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang beriman. Sungguh Lut telah mengancam kaumnya akan datangnya azab kami, tetapi mereka meragukan kebenaran ancaman itu. Kaum Lut telah merayu Lut agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata kaum Lut. Karena itu, rasakanlah siksaku dan ancamanku. Ketika kaum Lut berada di pagi hari, turunlah azab yang terus berlangsung sampai di akhirat. Karena itu, rasakanlah siksaku dan ancamanku. Sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal dan dijadikan nasihat. Karena itu, apakah ada orang yang mau peduli dengan nasihat Al-Quran? Sungguh telah datang ancaman-ancaman kepada kaum Fir'aun. Kaum Fir'aun mendustakan seluruh mukjizat kami. Kemudian kami azab mereka dengan azab yang hebat dari Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Wahai kaum kafir Quraisy, apakah kalian punya alasan yang lebih kuat untuk menolak ajakan Muhammad daripada umat-umat kafir dahulu yang telah dibinasakan? Ataukah kalian punya jaminan dari kitab-kitab suci dahulu bahwa kalian akan selamat dari azab? Ataukah kaum kafir Quraisy berkata, kami adalah kaum yang kuat dan bersatu, kami akan menang melawan musuh. Kaum kafir Quraisy itu akan diserbu, dan mereka akan lari terbirit-birit. Kiamat itu telah dijanjikan datangnya kepada kaum kafir Quraisy. Kiamat itu lebih dahsyat dan lebih menyulitkan keadaan mereka. Orang-orang yang berbuat dosa di dunia hidup dalam kesesatan, kemudian kelak di akhirat masuk neraka. Pada hari kiamat, orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka dengan muka disorongkan. Para malaikat berkata kepada mereka, rasakanlah sengatan neraka Saqar. Segala sesuatu sungguh kami ciptakan dengan kadar tertentu. Untuk menciptakan sesuatu, kami hanya bertitah jadilah. Lalu sesuatu itu jadi, secepat kedipan mata. Wahai kaum kafir Quraisy, dahulu kami telah binasakan golongan-golongan kafir sejenis kalian. Karena itu, apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran dari kejadian masa lalu? Semua perbuatan yang telah dilakukan manusia tercatat dalam lembaran catatan amal di Lauhil Mahfuz. Perbuatan kecil maupun yang besar, semuanya tertulis dalam lembaran-lembaran yang rapi. Orang-orang yang taat kepada Allah dan bertauhid masuk ke dalam surga yang mempunyai taman-taman dan sungai-sungai. Penghuni surga duduk di tempat-tempat yang disenangi di sisi Allah, Maharaja yang memiliki kekuasaan tak terkira besarnya.